Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mengakses Moodle di aplikasi browser, pertama-tama kita hidupkan Apache dan MySQL pada XAMPP Control Panel. Nah, jika keduanya sudah hijau seperti ini, artinya Apache dan MySQL-nya berhasil dijalankan. Kemudian kembali pada browser, ketikkan localhost pada pencarian di browser tersebut. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita klik login dan kita login menggunakan username dan juga password yang telah kita buat sebelumnya pada saat kita menginstal Moodle tersebut. Nah, misalnya di sini saya menggunakan admin sebagai username-nya dan masukkan password yang telah kita buat pada saat kita menginstal Moodle tersebut. Klik enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini jika kita sudah login sebagai admin. Nah, sebelum kita membuat CWT, kita buat dulu kurs atau kelas yang akan kita gunakan di Site Administration. Kemudian pergi ke course dan manage course and category. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, untuk membuat kategori, kita klik create new category. Nah, untuk kategorinya kita klik search yang ini, terus top. Nah, untuk kategori name-nya kita bisa menggunakan kelas 6 ataupun sesuaikan yang akan kita buat. Saya di sini menggunakan kelas 6 dan juga kategori ID number ini kita bisa sesuaikan. Bisa diisi atau tidak. Sama seperti description-nya juga. Bisa diisi ataupun tidak. Nah, setelah ini kita klik create kategori. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, di sini akan nantinya setelah kita membuat create nih kategori, tampilannya akan ada tambahan di bawah kategori 1 ini menjadi kelas 6. Nah, setelah itu untuk membuat subkategorinya, kita klik icon pengaturan ini dan create new subkategori. Nah, untuk parent kategorinya sudah benar, yaitu kelas 6. Untuk kategori name-nya kita bisa sesuaikan sesuai dengan mata pelajaran yang akan kita buat nantinya. Misalnya di sini saya menggunakan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran yang akan saya buatkan CBT-nya nanti. Nah, untuk kategori ID number ini kita bisa sesuaikan ataupun tidak diisi juga tidak masalah seperti description-nya. Nah, setelah itu kita create kategori. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Sudah terdapat kelas 6 dengan subkategorinya yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk membuat kuis atau CBT di course ini, pertama-tama kita klik di sini yang namanya course, yaitu bahasa Indonesia. Nih, mohon maaf yang ini create new course. Nah, jika sudah tampilannya akan seperti ini. Kita bisa lengkapi ini, misalnya course full name-nya bahasa Indonesia. Dan untuk course short name-nya kita bisa pakai BI, mohon maaf. Bisa disesuaikan nanti, misalnya di course full name-nya kita menggunakan ilmu pengetahuan alam. Maka course short name-nya kita bisa menggunakan IPA. Course kategorinya sudah benar, kelas 6 di bahasa Indonesia.
Course visibility-nya tidak usah diatur-atur. Course start date-nya kita bisa sesuaikan dengan tanggal kita membuatnya, dan course end date-nya kita bisa sesuaikan jika nanti kelas 6 kita yang kita ajarkan sudah tamat. Untuk course ID number-nya tidak usah, deskripsi pun sama, tidak usah. Nah, untuk course image ini kita bisa menambahkan gambar atau gambar profil pada course tersebut. Untuk di sini saya tidak mengisikannya karena saya belum mendownload IDE course image-nya. Nah, jika sudah seperti itu, klik save and return. Maka tampilannya akan seperti ini. Sudah ada new course yaitu Bahasa Indonesia. Nah, untuk mengecek apakah course ini sudah benar-benar ada atau tidak, kita pergi ke My Course. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika kita belum membuat course-nya, maka Bahasa Indonesia ini tidak akan ada sebelumnya. Nah, untuk membuat course atau quiz pada course yang kita buat, kita bisa klik Bahasa Indonesia. Misalnya kita membuatnya di sini, kita sesuaikan UAS Bahasa Indonesia. Klik enter. Nah, setelah itu kita add an activity or research. Kita search quiz. Klik quiz. Nah, jika sudah seperti ini, kita di sini bisa menggunakan sesuaikan UAS Bahasa Indonesia atau yang lainnya, sesuaikan dengan yang akan kita buat nantinya. Di description saya tambahkan misalnya selamat mengerjakan. Nah, jika sudah seperti ini, untuk timingnya kita bisa sesuaikan nanti. Save and return to course. Nah, nanti akan bertambah di sini menjadi UAS Bahasa Indonesia. Untuk menambah pertanyaannya, kita bisa klik di UAS Bahasa Indonesia. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita klik Add Questions. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik Add dan Add New Questions. Nah, kita bisa sesuaikan di sini misalnya menggunakan multiple choice maupun true or false. Di sini saya menggunakan multiple choice. Klik Add. Nah, di questions name ini kita bisa menggunakan nomor 1 untuk pertanyaan nomor 1, dan question text-nya kita bisa menambahkan melalui ketik manual ataupun kita bisa copy paste dari pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya sudah memiliki beberapa pertanyaan. Nah, misalnya di sini kita copy saja. Kemudian paste. Nah, jika sudah seperti ini, artinya pertanyaannya sudah berhasil dibuat. Nah, untuk menambahkan optionnya atau jawaban-jawabannya, kita bisa pergi ke answer. Nah, di sini untuk choice 1 ini untuk jawaban nomor 1, ataupun kita bisa menjadi A, B, C maupun D. Kita kembali ke soalnya, copy, kemudian paste.
jika sudah seperti ini, dan bagaimana cara kita mengetahui apakah jawaban itu benar atau salah? Kita bisa mencarinya di grade. Misalnya di sini pertanyaannya, dia selalu mengerjakan tugas sekolahnya tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan. Ani juga selalu membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar. Berkat ketekunannya, Ani selalu mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Nah, misalnya di sini choice 2-nya yang benar. Kita di sini cari yang klik yang ini, kemudian cari yang 100%. Maka jawaban choice 2 ini adalah yang benar pada pertanyaan tersebut. Yang lainnya, maka hasilnya akan 0. Nah, jika sudah seperti ini, kita save and change. Nah, untuk menambah pertanyaannya, kita gunakan cara yang sama seperti tadi, add a new questions. Kita klik multiple choice, lalu add. Nah, di sini saya sudah menginputkan 6 pertanyaan. Nah, setelah itu kita bisa save. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita sudah membuat pertanyaan pada course yang kita buat tadi atau quiz yang kita buat tadi. Nah, untuk men-setting limit waktu, kita pergi ke setting, di timing. Nah, kita bisa sesuaikan untuk open the quiznya, kita enable, dan close quiznya kita enable. Misalnya, sekarang di tanggal 1 bulan 6 2024, kita atur waktunya menjadi, misalnya kita start pada jam 5 dan end-nya, close the quiz-nya kita bisa tutup pada jam 7. Maka untuk open quiz-nya atau quiz-nya baru bisa dikerjakan pada tanggal 1 bulan Juni 2024 pada jam 17 atau jam 5. Dan untuk close the quiz-nya atau quiz-nya tutup pada tanggal 1 bulan Juni 2024 jam 7. Nah, untuk ini kita bisa sesuaikan nanti. Nah, untuk time limitnya kita bisa enablekan. Misalnya tadi kita membuat 6 soal. Saya di sini ingin waktu limitnya menjadi 6 menit. Jadi setiap satu pertanyaan ada 1 menit waktu dibutuhkan. Nah, setelah 6 menit ini habis, maka dengan otomatis nanti kuisnya akan selesai dengan sendirinya pada ini open and, nah, jika sudah seperti ini kita save and return the course. Nah, dengan ini artinya kuis sudah selesai dibuat dan kita bisa mengerjakannya pada jam 5 dan selesai pada jam 7. Nah, di sini karena belum jam 5, jadi kita bisa atur lagi untuk mengecek apakah kuisnya sudah sudah benar atau belum.
kita bisa mengerjakannya. Di sini terdapat limit waktu yang sudah tadi saya isikan, yaitu 6 menit. Nah, setelah start pattern quiz-nya yang tadi itu, maka waktu 6 menit tersebut akan secara otomatis berkurang menjadi 5 menit dan seterusnya. Nah, kita bisa kerjakan soal-soalnya terlebih dahulu. Apakah kita sudah membuat soal-soal tersebut dengan benar atau salah? Jika kita sudah selesai membuat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa klik finish attempt untuk mengecek apakah jawabannya sudah semua terjawab. Kita bisa cek di sini di status. Untuk question nomor 1, answer save, artinya sudah terjawab. Nah, jika sudah semuanya, maka kita klik submit all and finish. Klik lagi submit all and finish. Nah, di sini saya sudah selesai menjawabnya dengan nilai 100, yang artinya semua jawaban yang saya buat atau jawab tadi sudah benar semua dengan waktu 2 menit 3 second. Nah, di sini untuk detail-detailnya kita bisa lihat di sini. Nah, klik finish review. Nah, sekian tutorial dari saya untuk membuat kuis. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, di sini saya akan melanjutkan tutorial yang dimana tutorial kali ini kita akan mengupload user serta cohort. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu ke set administration. Nah, di set administration kita klik user, lalu kita ke cohort. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengupload cohort yang dimana kelas 6, 6A dan kelas 6A. Nah, untuk mengupload cohort sendiri, kita menggunakan upload cohorts. Nah, kita choose file. Bisa juga untuk membuat cohort. Sebelumnya untuk membuat cohort kita menggunakan Excel, yang dimana ada format name, ID number, serta description. Nah, untuk name kita kelas VI atau kelas 6A dan kelas 6A. Nah, untuk ini sendiri kita bisa save menggunakan format CSV UTF-8 seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke file, lalu kita drag cohort ke sini. Nah, setelah drag kita preview. Lalu jika sudah muncul seperti ini, kita tinggal upload cohort. Nah, karena sudah upload, kita cancel. Nah, tampilan cohort akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengupload user. Yang pertama kita ke set administration, lalu ke user. Nah, kita klik upload user. Nah, di user sendiri sama, kita buat dulu pertama agar gampang kita buat di Excel dengan format username, password, first name, last name, serta email. Nah, bisa dilihat terdapat 5 akun yang telah saya buat. Sama, kita akan mengkonversinya menjadi file CSV seperti ini. Nah, kita tinggal drag.
Nah, setelah drag kita upload user. Nah, akan jadi seperti ini. Jika terupload dia akan menjadi seperti ini. Nah, upload. Karena saya sudah mengupload user seperti itu. Nah, kita cancel. Nah, lalu kita kembali ke home. Nah, untuk melihat apakah user telah terupload bisa kita lihat di participant. Nah, ini saya sudah mengupload beberapa user seperti ini. Nah, baik, kita kembali ke dashboard. Nah, kita lihat ke my course. Nah, dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita akan berlanjut ke mengenroll agar user-user tersebut bisa masuk ke dalam kelas bahasa Indonesia. Kita klik participant. Lalu kita enroll user. Seperti ini. Nah, kita mengenroll user, kita select user pertama yaitu 1 2 3 4 5. Lalu kita select cohorts di mana kelas 6 seperti itu. Nah, assignment rule-nya itu student. Kita enroll user. Nah, tunggu sebentar, kita akan mengenroll. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu juga bisa kita mengenroll teachernya dengan teacher. Lalu ke view selectionnya bisa kita, karena teachernya itu admin, jadi kita tinggal tidak ada memilah lagi, tinggal kita enroll selected user seperti itu. Nah, baik rekan-rekan sekalian, di sini saya akan melanjutkan bagian yang terakhir di mana kita akan mengakses Moodle tersebut. Nah, pertama yang kita lakukan yaitu mengkonfigurasi IP address atau alamat dari IP. Yang pertama kita cari yaitu cmd atau command prompt. Nah, cmd. Nah, lalu di cmd kita ketik IP config. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita cari IPv4 address seperti ini. Nah, setelah itu kita copy. Lalu kita ke file search config.php yang ada di Moodle seperti ini, klik kanan. Lalu kita open di Visual Studio Code seperti ini. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kita copy di sini. Lalu kita save menggunakan Ctrl S atau Ctrl S atau dengan file lalu save seperti itu. Nah, lalu kita kembali ke Chrome, lalu kita copy IP. Nah, lalu kita klik enter. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Nah, kita akan meloginkan. Nah, login ini tidak menggunakan admin, namun menggunakan salah satu username yang telah kita masukkan tadi. Nah, pertama mungkin seperti ini. Lalu klik login. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu menchange password, karena password dan username tadi itu dibuat oleh admin agar kita juga bisa agar admin tidak bisa mengakses apa yang telah dibuat oleh para user seperti itu. Nah, kita current passwordnya kita ubah menjadi seperti ini. Save change.
Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik continue, lalu kita akan kembali ke home. Nah, kita kembali ke dashboard. Nah, di sini ada panduan-panduan ketika pertama kali membukanya seperti ini. Lalu kita ke my course. Di my course kita akan menemukan kelasnya bahasa Indonesia. Nah, lalu kita juga dapat panduan-panduan seperti ini. Nah, kita akan klik luas bahasa Indonesia. Nah, lalu kita mengetem kuis atau memulai kuis yang akan kita yang tadi telah dibuat. Seperti itu. Kita attempt. Nah, tampilannya seperti ini. Kita pilih. Lalu kita finish item. Nah, di bagian finish item akan muncul seperti ini, answer saver. Lalu kita submit all and finish. Nah, akan muncul tampilan get status, started, complete, duration, mark yang di mark, dan grade seperti ini. Nah, sini review-reviewnya. Nah, lalu kita finish review. Nah, itulah tadi cara mengakses dari Moodle yang telah dibuat, dan juga cara login serta apa yang akan dilakukan setelah login, mengitem quiz, dan tampilan akan menjadi seperti ini. Nah, kita kembali ke home. Nah, baik rekan-rekan sekalian, itulah tutorial membuat e-Moodle atau ECBT yang telah kita buat, dan juga menginput soal, menginput username serta cohort. Nah, sekian tutorial hari ini. Sampai jumpa di tutorial lainnya. Dadah.